Jadi kita hari ini pada pertemuan kedua akan membahas dasar-dasar dari manajemen laboratorium kimia. Adapun capaian pembelajarannya adalah yang pertama, diharapkan nanti kalian setelah mengikuti pertemuan pada hari ini, mahasiswa memiliki pemahaman dan mampu menerapkan sistem manajemen laboratorium kimia. Dengan subcapaian pembelajaran yaitu dapat menjelaskan sistem manajemen laboratorium kimia, kemudian mendeskripsikan pengertian, fungsi, dan tipe laboratorium kimia, kemudian mengidentifikasi prinsip manajemen peralatan dan bahan kimia, dan menyusun SOP manajemen laboratorium kimia. Nah, dalam manajemen laboratorium kimia itu ada 3 hal utama. Yang pertama berkaitan dengan sistem manajemen laboratorium, kemudian sistem administrasi, dan sistem keselamatan kerja. Jadi ada 3 ya, ada manajemen pelaksanaan laboratoriumnya, kemudian administrasinya, dan yang ketiga kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, karena 3 hal pokok ini juga nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya menjadi sub-sub bahasan yang lebih kecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen laboratorium kimia secara umum. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan sistem manajemen laboratorium kimia, di mana akan membahas mengenai fungsi dan jenis lab, kemudian bagaimana manajemen peralatan dan bahan dan alat, kemudian mengenai SOP manajemen lab. Nah, ini sub pokok bahasan yang akan kita pelajari ya, sama seperti yang tadi juga. Lanjut. Nah, ini ada pokok bahasan yang akan kita bahas, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, pertama kita akan bahas mengenai sistem manajemen laboratorium kimia. Sistem manajemen laboratorium merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya. Nah, jadi laboratorium ini kan merupakan salah satu pendukung dalam pembelajaran. Nah, sama halnya dengan sebuah sekolah, maka sebuah laboratorium juga harus memiliki manajemen dalam penyelenggaraannya. Karena apa? Karena fungsinya yang berkelanjutan, bukan hanya sekali pakai, tetapi dapat digunakan berulang kali. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen yang berupa sistem yang dibuat agar keberlangsungan laboratorium ini lama dan efektif serta efisien untuk mencapai suatu sasaran. Sasaran yang diharapkan apa? Ya, itu tadi untuk mendukung proses pembelajaran. Begitu. Jadi fungsi dari manajemen ini adalah menjaga agar laboratorium itu tetap efektif dan efisien. Begitu. Nah, dalam sebuah manajemen atau pengelolaan yang baik itu harus dijalankan menggunakan fungsi manajer. Ya, ini yang pertama planning atau perencanaan, P disingkat P. Kemudian organizing, pengorganisasian. Kemudian commanding, pemberian komando. Kemudian coordinating, pengkoordinasian. Dan controlling atau pengendalian atau dikenal dengan istilah POCC, POCCC. Nah, itu menurut Henry Fayol. Ada juga istilah dalam manajemen itu ada namanya POA, yang lebih singkat ya, POAC. POAC, P planning, actuating atau penyelenggaraan, planning, perencanaan, organizing, pengkoordinasian, kemudian A, actuating, pelaksanaan, dan C, controlling. Nah, itu yang paling sederhana. Nah, di sini salah satu
penerapan manajemen itu menggunakan prinsip namanya PO3C atau juga POAC. Nah, ini juga ada dari Luther M. Gulick itu dengan sistem yang dikenal POS POSB CORB. Ini lebih lengkap lagi. Fungsi-fungsi manajemennya itu ada planning, perencanaan, ada organizing, pengorganisasian, kemudian staffing, pengadaan tenaga kerja, ada staffing ya, kemudian directing, pemberian bimbingan, coordinating, pengkoordinasian, reporting, pelaporan, kemudian budgeting, penganggaran. Nah, jadi di sini agak beda dengan yang tadi di atas ya, tapi pada dasarnya harus diawali dengan sebuah planning, perencanaan. Nah, jadi di sini menurut Luther M. Gulick ini harus ada staffing, kemudian directing, kemudian ada reporting dan budgeting. Nah, jadi di sini kita sedikit harus memahami beberapa fungsi-fungsi manajemen. Nah, aktivitas dalam manajemen atau pengelolaan laboratorium kimia itu bisa kita bagi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama perencanaan. Ya tadi ya sama seperti sebelumnya ada planning, kemudian ada penataan, pengadministrasian, pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Nah, ini adalah beberapa aktivitas umum yang harus dilakukan dalam memanajemen atau mengelola sebuah laboratorium kimia. Nah, sasaran manajemen atau pengelolaan laboratorium kimia itu ada yang pertama, pengelola dan pengguna, yaitu perorangan, personelnya, kemudian fasilitas laboratorium, yaitu benda yang tidak bergeraknya berupa bangunan, peralatan umum, laboratorium, kemudian juga peralatan serta bahan kimia. Jadi, objek utama dalam manajemen laboratorium kimia itu ada 4. Yang pertama ada orang sebagai penggunanya atau usernya, kemudian fasilitas laboratoriumnya berupa bangunan dan peralatan umum seperti listrik, ventilasi udara, air. Nah, itu merupakan fasilitas laboratorium ya. Kemudian ada peralatan equipment. Equipment itu bisa benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan plastik atau bahan-bahan lainnya. Kemudian ini yang paling harus ditangani dengan baik adalah bahan kimianya atau chemicals-nya. Karena bahan-bahan kimia tentunya dan pastinya harus ditangani dengan baik agar tidak memberikan efek yang buruk pada manusia. Digunakan dengan jumlah yang tepat dan efektif, tidak berlebihan dan menimbulkan limbah, begitu ya. Nah, yang terakhir ada kesehatan dan keselamatan dan keamanan kerja. Selanjutnya, kita bahas satu persatu, yaitu personel laboratorium. Nah, pengelolaan laboratorium merupakan tanggung jawab pengelola maupun pengguna. Setiap personil memiliki kesadaran dan merasa terpanggil untuk mengatur, memelihara, dan mengusahakan keselamatan kerja. Ya, jadi karena personel laboratorium ini merupakan orang sebagai user, ibaratnya kalau dalam komputer ini kita tuh apa namanya sebagai pengguna begitu kan, tentunya benda yang tidak bisa bergerak itu harus dikelola oleh orang yang mempunyai kesadaran untuk mengatur, memelihara, dan mengusahakan keselamatan kerja di laboratorium. Agar apa? Agar laboratorium tersebut dapat melakukan fungsinya dengan baik, begitu. Nah, kalau penggunanya saja tidak memahami bagaimana cara menggunakan laboratorium, banyak efek yang
bisa ditimbulkan. Pertama, terjadi kecelakaan di laboratorium. Kedua, penggunaan laboratorium untuk hal-hal yang bisa membahayakan orang lain. Kemudian, keberlangsungan dari laboratorium itu yang menjadi sangat singkat, seperti itu ya. Nah, menurut Permendiknas tahun 2008 nomor 26, personel laboratorium itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah kepala laboratorium, kemudian ada teknisi dan ada laboran. Nah, yang pertama ini ada kepala laboratorium. Nah, ini nanti akan dibahas lebih jauh ya oleh kelompok yang akan presentasi di minggu-minggu berikutnya. Apa saja sih, siapa saja personel laboratorium, kemudian apa saja tupoksi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh personel laboratorium. Nah, ini saya jelaskan secara umum saja ya. Jadi ada tugas dari kepala laboratorium itu adalah yang pertama merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium dan tugas-tugas lainnya. Kemudian ada teknisi laboratorium. Teknisi ini tugas utamanya adalah mengatur penyimpanan bahan, peralatan, perkakas, dan suku cadang. Sedangkan ada laboran, ini laboran tugas utamanya itu adalah menginventarisasi bahan dan alat, kemudian mencatat kegiatan praktikum, mengelola bahan peralatan. Nah, jadi misalnya nih kalian mau praktikum di laboratorium kimia. Kan kalau kalian praktikum tentunya sebelum praktikum itu kalian sudah disediakan alat dan bahan yang kalian gunakan. Tidak kalian ambil sendiri kan kalau saat praktikum. Mungkin berbeda kalau misalnya kalian penelitian. Namun pun kalau penelitian biasanya sebelum penelitian kalian ajukan dulu alat dan bahan yang digunakan kemudian disediakan oleh laboran. Tujuannya ini apa? Agar sirkulasi orang yang masuk ke dalam misalnya gudang penyimpanan bahan atau tempat penyimpanan alat itu lebih minimal, lebih sedikit begitu daripada orang yang banyak bolak-balik masuk sehingga penataan dari alat dan bahannya menjadi kurang terorganisir dengan baik. Nah, jadi kita harus memahami nih, oh ini personel laboratorium yang tugasnya sebagai kepala lab, ini sebagai teknisi, ini sebagai laboran. Nah, semuanya itu pada dasarnya adalah untuk mendukung terselenggaranya laboratorium di sekolah maupun di universitas. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Halo? Insya Allah tidak, Bu. Masih ada ya? Jadi kalau pakai Google Meet itu saya cuman hanya bisa melihat layar saya aja. Saya tidak tahu kalian masih ada atau enggak di situ karena yang bisa saya lihat hanya PowerPoint-nya aja. Jadi kalau misalnya saya panggil langsung nyaut ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Bu. Meskipun siang-siang Bu, dilanjut. Iya, Bu. meskipun siang-siang mengantuk ya. Iya, Bu. Nah, kita akan bahas selanjutnya itu fungsi dan jenis lab. Apa sih fungsi laboratorium ini? Nah, selama pandemi ini kalian terasa nggak bahwasannya praktikum itu penting nggak dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran? Ini saya bertanya, menurut kalian penting nggak praktikum itu dilaksanakan sebagai bagian dari pembelajaran? Penting, Bu. Penting, Bu. Coba ada satu orang yang mau Penting, Bu. menjelaskan, siapa? Silahkan. Ada? Ya, silakan.
Menurut saya, praktikum itu penting dilaksanakan dalam pembelajaran karena kita itu bisa mengaplikasikan langsung secara langsung teori yang kita pelajari gitu Bu menurut saya. Ya, jadi dalam pembelajaran ternyata praktik itu penting gitu kan. Tidak hanya teori yang kita pelajari di dalam ruang kelas, ternyata kita harus juga mencobanya secara langsung, menguji apakah teori yang ada di yang kita pelajari di kelas atau dia dari buku itu ternyata benar atau enggak, kita mau buktikan gitu ya kan. Nah, jadi makanya lab dan praktikum ini mempunyai fungsi yang cukup penting dalam proses pembelajaran gitu kan. Uh, apa kegiatan hand-on activity, hand-on itu artinya aktivitas yang menggunakan tangan itu dari dulu dalam pembelajaran sains, terutama ya dalam pembelajaran sains itu merupakan aktivitas yang sentral begitu. Nah, jadi kalau tidak ada praktikum ya rasanya tadi belajar ini tapi pembelajaran itu tidak melekat. Jadi kalau dalam proses belajar itu sesuatu hal yang dicoba sendiri oleh peserta didik itu biasanya lebih membekas daripada hanya disampaikan gitu kan. Ketika kalian melaksanakan akan meninggalkan memori yang lebih lama daripada hanya didengarkan gitu ya. Iya Nah, Bu. kan terasa nih selama pandemi nggak ada praktikum, hanya teori-teori saja. Pada akhirnya yaitu kalau nggak didukung dengan video, kemudian ada virtual lab, mungkin ya hanya sekedar teori begitu. Nah, makanya kemarin ada wacana bahwa nanti kita akan balik ke kampus untuk lab, tapi kondisi sekarang masih belum memungkinkan sepertinya gitu. Jadi kalian mungkin lebih bisa bersabar. Mungkin saja praktikum di kampus akan diganti di semester-semester selanjutnya gitu. Nah, jadi ada beberapa pengertian dari laboratorium. Nah, yang pertama itu adalah laboratorium merupakan tempat yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan eksperimen di dalam sains atau untuk melakukan pengujian dan analisis. Laboratorium juga dapat dimaknai sebagai bangunan atau ruangan yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan penelitian atau praktek pembelajaran bidang sains. Lab juga bisa digunakan untuk memproduksi bahan kimia atau obat. Lab juga digunakan untuk penelitian. Lab juga sebagai ruang kerja seorang ilmuwan dan tempat menjalankan eksperimen bidang studi sains. Ibaratnya nih ya, kalau seorang ilmuwan punya rumah, di rumahnya, rumah keduanya adalah lab. Jadi kalau dia nggak diketemukan di rumah, pasti ada di labnya. Karena apa? Itu adalah tempat kerjanya gitu. Kemudian dalam Permendiknas tahun 2007 nomor 24, lab itu adalah tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan. Jadi tempat mengaplikasikan, membuktikan pengujian teoritis dan pembuktian uji coba penelitian. Nah, ya. Kemudian lab itu merupakan sarana untuk mendekatkan siswa ke dalam pengalaman belajar begitu. Nah, jadi di lab itu bisa saja kalian dalam sebuah tim mengerjakan suatu praktikum. Di situ kalian bisa menemukan makna dari pembelajaran kalian yang di dalam kelas begitu. Kemudian ada pengertian laboratorium menurut Permenpan RB nomor 03 tahun 2010. Lab merupakan unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan berupa ruang tertutup atau terbuka, permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dan dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan atau pengabdian masyarakat. Nah, ini dia lebih umum ya pengertian di laboratorium. Nah, sebenarnya laboratorium ini
nggak hanya dikenal di bidang ya di kimia ya, ada pastinya ada di fisika, di matematika juga ada, di biologi, kemudian di teknik, laboratorium bahasa juga ada ya begitu. Nah, jadi tujuannya apa? Sebagai penunjang akademik, unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan gitu. Nah, kemudian fungsi laboratorium menurut Hudson itu adalah melaksanakan eksperimen, kemudian kerja lab, praktikum, pelaksanaan didaktik pendidikan sains. Nah, di sini. Jadi kita bisa melihat di sini lebih luasnya lab itu digunakan sebagai pelaksanaan didaktik atau pembelajaran pendidikan sains. Nah, ada yang tahu nggak beda praktikum dengan dengan penelitian? Kan sama-sama di lab nih. Lab itu bisa digunakan untuk praktikum dan penelitian. Ada yang tahu nggak beda praktikum dengan penelitian? Atau Saya, Bu. penelitian itu kan bisa juga dikatakan eksperimen ya, gitu. Ya silakan. Saya, Bu. Kalau praktikum itu biasanya kayak menguji suatu teori, terus kita diuji apakah teori tersebut itu benar atau tidak. Kalau eksperimen itu biasanya menemukan teori baru, kayak gitu, Pak. Oh, ya benar ya. Jadi bisa bedakan ya kalau praktikum itu biasanya memang iya kita membuktikan dari teori yang ada misalnya di dalam buku, di jurnal gitu. Nah, sedangkan penelitian artinya kita ingin menemukan sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau misalnya dia dibilang eksperimen tapi hanya mengulang yang dibuat orang itu bisa jadi namanya apa? Praktikum gitu ya. Nah, eksperimen dimaknai sebagai rangkaian kegiatan menyusun alat, mengoperasikan alat, mengukur, dan sebagainya, dan pengamatan untuk memverifikasi atau menguji suatu hipotesis berdasarkan bukti-bukti empiris. Kemudian kalau kerja lab adalah aktivitas menggunakan fasilitas lab seperti melatih keterampilan menggunakan alat, melakukan eksperimen, mendemonstrasikan percobaan, melakukan pengontrolan kualitas bahan baku, dan misalnya juga melakukan pameran gitu. Jadi kalau kerja lab itu lebih kepada bagaimana kita terampil dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di lab gitu. Bisa dalam keterampilan menggunakan alat, mendemonstrasikan, kemudian itu tadi ya pameran gitu. Nah, sedangkan kalau makna praktikum itu adalah memperjelas konsep melalui kontak dengan alat, bahan, atau peristiwa alam secara langsung, kemudian meningkatkan keterampilan intelektual peserta melalui observasi atau pencarian informasi, melatih dalam memecahkan masalah, menerapkan pengetahuan dan keterampilan terhadap situasi yang dihadapi, dan melatih dalam merancang eksperimen, interpretasi data, dan sikap ilmiah. Nah, ada 5 jenis praktikum. Yang pertama adalah praktikum verifikasi. Verifikasi itu ya, verifikasi. Jadi membuktikan kembali. Kemudian ada guided inquiry, inquiry terbimbing. Kemudian semi guided inquiry, ada list guided inquiry dan open inquiry atau yang juga disebut dengan open investigation. Nah, ini biasanya juga kalian pelajari di metode pembelajaran ya. Gitu. Jadi ada namanya hanya membuktikan kembali mengikuti ini ya. Perbedaannya masing-masing ini ada. Jadi kalau verifikasi artinya kalian mengikuti semua prosedur yang ada di panduan praktikum. Kemudian kalau guided inquiry ini kalian diberikan clue, kemudian dibimbing untuk menemukan, namun tidak sepenuhnya
itu berdasarkan dari panduan. Bisa saja kalian yang membuat panduannya gitu. Nah, ini masing-masing ada ciri khasnya begitu. Nah, kemudian itu ada namanya open inquiry. Jadi ini bebas, misalnya ada suatu teori yang ingin dibuktikan. Kemudian diterapkan open inquiry, artinya kalian itu boleh menggunakan metode apapun, terserah, yang penting itu bisa membuktikan teori yang sedang kalian pelajari gitu. Nah ini perbedaan dari jenis-jenis praktikum tadi ya. Nah, bisa kita lihat ya, kalau penelitian itu masalahnya tidak diberikan, peralatannya tidak diberikan, jadi kalian sendiri yang menentukan, prosedur kerjanya juga kalian yang menentukan, jawaban dan sarannya juga itu yang ingin diketahui. Nah, berbeda dengan verifikasi. Jadi verifikasi itu tuh mulai dari prosedurnya, masalahnya, peralatannya disediakan, sampai kira-kira nih jawabannya itu akan diketahui. Nah, itu namanya praktikum yang jenis verifikasi. Juga ini ada inquiry terbimbing. Masalah diberikan, peralatan diberikan, namun jawabannya tidak. Nah, ini perbedaan dari jenis-jenis praktikum tadi. Nah, mungkin yang paling susah itu adalah di penelitian, di mana masalahnya dicari sendiri, peralatannya kalian tentukan, prosedur kalian tentukan. Dengan cara apa ini dapat ininya? Dengan cara banyak-banyak membaca jurnal hasil penelitian. Jadi kita tahu mau gunakan metode yang mana. Kadang-kadang pun kalau penelitian bisa jadi kita try dulu, coba dulu pakai metode yang ini, ternyata belum berhasil, error gitu kan, coba lagi. Jadi trial dan error kalau dalam penelitian. Tapi kalau misalnya dalam praktikum yang verifikasi atau inquiry terbimbing, yang diberikan prosedurnya gitu kan, kalau misalnya salah, berarti yang salah itu dari usernya atau orangnya gitu. Karena apa? Metodenya tuh biasanya sudah sudah dipatenkan atau sudah diuji dulu, validasi dulu, kemudian alat-alatnya juga udah dikalibrasi begitu. Nah, fungsi laboratorium juga sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan. Yang pertama, peningkatan maaf ya, ini salah nomor ya. Fungsi laboratorium itu ada 3, seperti pembelajaran juga, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap gitu. Jadi namun kalau menurut saya, kalau dipresentasikan dalam laboratorium atau pelaksanaan praktikum itu yang terjadi peningkatan cukup besar adalah di keterampilan, skill, dan sikap gitu kan. Bagaimana kalian menerapkan sesuatu yang sudah kalian baca, misalkan baca prosedurnya, menerapkan yang kalian baca, yang kalian ketahui itu dalam suatu pekerjaan kerja. Bagaimana keterampilan kalian dalam misalnya menggunakan alat gitu. Nah, keterampilan di dalam praktikum kimia saja itu banyak. Misalnya bagaimana cara menggunakan alat seperti buret, melakukan proses titrasi, kemudian bagaimana cara memindahkan suatu larutan dari botol stoknya ke dalam misalnya gelas kimia, kemudian bagaimana cara memperlakukan bahan-bahan yang reaktif begitu. Nah, di sini juga selain keterampilan ada sikap. Sikap ini tadi adalah bagaimana kalian menghadapi kondisi-kondisi seperti terjadi ini ya, kecelakaan di laboratorium,
kemudian bagaimana sikap kalian untuk bagaimana sikap kalian ketika mengerjakan sesuatu, tekunkah atau tidak mengikuti prosedur, atau kalian mempersiapkan diri atau tidak gitu. Karena ketika praktikum misalnya peserta didik tidak mempersiapkan diri dengan pengetahuan, keterampilan, kemudian itu kan menunjukkan sikap yang tidak tidak tekun, kemudian tidak disiplin gitu. Nah, jadi menurut saya kalau dalam pelaksanaan praktikum di laboratorium itu ada dua hal yang utama, adalah peningkatan keterampilan dan penumbuhan sikap ilmiahnya. Kemudian tipe laboratorium berdasarkan Permenpan RB nomor 03 tahun 2010 itu ada beberapa jenis laboratorium, tergantung pada nama dan kedudukannya, tergantung fungsi, peralatan, dan bahan yang digunakan. Nah, misalnya laboratorium tipe 1. Misal itu yang digunakan di sekolah. Nah, fungsinya sebagai sarana praktikum. Peralatannya juga kategori 1 dan kategori 2. Bahan-bahan yang digunakan juga umum. Nah, kalau dia tipe 4, biasanya adalah lab terpadu di sebuah fakultas atau universitas. Digunakan untuk praktikum maupun penelitian. Alat-alatnya udah kategori 1, 2, dan 3. Bahan yang digunakan juga umum dan khusus. Misalnya nih, kalau yang di lab sekolah dulu, waktu sekolah di SMA, mungkin peralatannya hanya tipe-tipe yang yang sederhana gitu ya. Misalnya di sekolah buret ada, kemudian untuk analisis lainnya lah, misalnya untuk ekstraksi ada gitu ya. Tapi mungkin nggak ketemu kayak spektroskopi di sekolah, atau kayak AAS di sekolah, atau UV vis di sekolah, mungkin nggak? Atau oven? Enggak ya? Enggak. Nah, jadi Tidak. Tergantung ininya. Laboratorium itu tergantung dia fungsinya apa, kemudian letaknya di mana gitu. Nah, kalau misalnya kalian praktikum di ilmu dasar kayak kimia dasar, kan berbeda ya kalau misalnya praktikum di udah menjurus ke bidang ilmu seperti lab organik, lab kimia fisik, lab biokimia, kan pasti berbeda. Tuh. Nah, ini nanti akan kalian bahas ya mengenai tata tertib bekerja di lab kimia. Nanti kalian buat sesuai ada tugasnya nanti. Ini saya sampaikan secara umum saja, dan ini juga nanti akan disampaikan oleh teman-temannya. Jadi tidak saya sampaikan detail ya. Nah, selain tata tertib pelaksanaan laboratorium, juga ada tata tertib keamanan dan keselamatan kerja. Nah, selain tadi kita bahas, yang pertama kan kita bahas mengenai sistem manajemen laboratorium, kemudian kita bahas personel laboratorium, kita juga bahas mengenai fungsi dan jenis-jenis laboratorium. Selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman kalian dalam kelompok adalah manajemen peralatan. Nah, di sini dibagi juga bagaimana mengelola alat-alat lab berdasarkan beberapa kriteria, bagaimana pengoperasiannya, apakah itu pengoperasiannya mudah, sedang, atau sulit, perawatannya, resikonya, pengukurannya, kemudian persyaratan pengoperasian, dan sistem kerja. Jadi
alat-alat yang kategori 3 misalnya kan, pengoperasiannya cukup sulit, perawatannya sulit, resiko penggunaannya juga tinggi, pengukurannya harus menggunakan akurasi tinggi juga. Kemudian kalau mengoperasikan alat-alatnya dia harus dengan pelatihan khusus, artinya bukan orang yang sembarangan menggunakan. Jadi kalau mau menggunakan alat itu dia harus sudah menerima pelatihan terlebih dahulu gitu. Kan nanti kita di lab terpadu yang baru itu kan alat-alatnya baru ya, seperti ada PCR juga ada, tapi di biologi ya. PCR itu kan untuk ini sequencing apa eh, misalnya gen gitu ya. Nah, itu kan kalau yang menggunakan orang yang tidak memiliki keterampilan khusus, ya tidak bisa menggunakan. Berarti yang menggunakan adalah orang-orang yang memiliki keterampilan itu dan sebelumnya itu juga harus dilatih seperti itu. Kemudian ada alat yang tergolong penggunaan sistem alat itu termasuk rumit gitu. Sampai pun perawatannya, ada yang perawatannya mungkin hanya di ini ya, disimpan saja gitu kan di dalam lemari di boxnya. Namun ada alat yang harus dirawat dengan treatment tertentu agar apa? Agar pengukurannya tepat dan tidak salah. Karena apa? Kalau misalnya sebuah alat untuk penelitian gitu kan, ternyata pengukurannya salah, bisa jadi misalnya ini digunakan di bidang farmasi untuk obat, ternyata kecermatan atau penggunaan alatnya salah, bisa jadi berbahaya kan, karena misalnya obat begitu digunakan untuk manusia, salah pengukuran, yang ada adalah kecelakaan di dalam laboratorium. Selain itu juga berakibat pada hasil yang akan didapatkan seperti itu. Nah, bahan-bahan juga dikategorikan tadi ada bahan umum dan bahan khusus. Kemudian dibagi lagi berdasarkan penyimpanan, sifat fisik, sifat kimia, dan persyaratan metode. Nah, ini ada pembahasan juga. Di minggu depan kan kita bahas alat ya, kemudian minggu depannya lagi mengenai bahan. Nanti kalian bahas tuh, misalnya mau menyimpan asam, larut bahan-bahan yang bersifat asam, boleh tidak berdekatan dengan bahan-bahan yang bersifat basa? Boleh atau tidak gitu kan? Kalian harus menjelaskan hal tersebut. Misalnya logam-logam yang reaktif itu harus disimpan dalam wadah yang seperti apa agar tidak reaktif atau mudah eksplosif, mudah meledak. Kemudian bahan-bahan ini cara ngambilnya dari botol stok gimana? Kalau misalnya udah dipakai, nanti dibuangnya kemana? Nah, itu akan dibahas pada bagian manajemen bahan laboratorium kimia. Nah, ini contoh-contohnya ya. Misalnya, basa itu tidak boleh berdekatan dengan apa? Asam anorganik, dengan asam organik. Tapi kalau dengan oksidator masih boleh berdekatan. Kemudian misalnya pelarut organik itu tidak boleh berdekatan dengan asam anorganik, asam oksidator, kemudian basa kemudian oksidator. Nah, itu kan harus yang kita pahami apa? Sifat-sifat kimiawi dari bahan-bahan kimia ini gitu. Sebentar ya, agak lowbat. Tanda X itu artinya tidak boleh disimpan bersamaan atau bersebelahan atau pada lemari yang sama. Jadi kalau mau menyimpan bahan harus kita kelompokkan sifatnya. Oh, ini basa, berarti disimpan dengan sesama basa. Oh, ini sifatnya asam organik, harus disimpan bersamaan juga dengan asam. Nah, itu nanti dibahas di manajemen bahan ya.
Nah, ini contoh-contoh lainnya. Asam asetat misalnya tidak boleh bercampur dengan zat-zat berikut ini. Nah, ini yang diperlukan adalah pemahaman kalian terhadap bahan-bahan kimia. Nah, ini contoh-contohnya juga. Nah, yang terakhir adalah SOP, Standard Operating Procedure. Nah, di sini membahas mengenai serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan tentang penyelenggaraan administrasi lab kimia. Kemudian terdiri dari rumusan indikator teknis, administratif, dan prosedural. Tujuannya apa? Untuk memperlancar pengelolaan lab dan memaksimalkan kegunaan semua sumber daya yang ada sehingga kegiatan labnya menjadi berkualitas. Nah, SOP ini juga sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan, misalnya kesalahan dalam melakukan kerja teknisnya, misalnya kalau mau membuat suatu larutan yang ternyata sumbernya itu reaktif terhadap air misalnya, ternyata salah padahal sudah ada SOP-nya begitu. Nah, ini bisa menjadi dasar hukum ketika terjadi penyimpangan. Nah, ada beberapa SOP yang digunakan di dalam lab kimia, yaitu SOP yang berdasarkan indikator-indikator teknis, ada SOP administratif, ada SOP prosedural gitu. Nah, dalam menyusun SOP itu tahapannya adalah yang pertama menentukan tujuan, membuat rancangan awal, melakukan evaluasi internal, evaluasi eksternal, uji coba, kemudian menempatkan prosedur pada unit terkait dan menjalankan prosedur yang dibuat. Nah, sama halnya kayak kalian mau mau skripsi. Kan ada SOP-nya ya. Yang pertama, mendapatkan dulu surat pembimbing skripsinya gitu kan. SOP itu contoh seperti itu. Kemudian dari surat itu untuk melakukan ini teknisnya kan, kalian harus membuat sebuah surat, berarti dari sisi administratifnya. Kemudian melakukan bimbingannya berapa lama, berapa kali, itu kan ada. Nggak, apakah dapat dikatakan sudah bimbingan kalau hanya sekali? Kan tidak gitu ya. Berarti minimal berapa kali. Nah, setelah bimbingan, semua proposal penelitian sudah selesai, maka dilakukan penelitian. Nah, penelitian dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya, kemudian sidang. Nah, sidang ini apa saja berkas-berkas yang diperlukan? Nah, itu namanya adalah Standard Operational Procedure gitu. Jadi SOP ini penting agar user atau penggunanya itu atau orang yang terkait di dalam lab itu tertib, tidak asal-asalan gitu. Kalau tidak sesuai SOP, ya berarti melanggar SOP. Nah, SOP ini juga kalau sudah ditetapkan secara bersama-sama, melanggarnya bisa menjadi landasan hukum untuk ditindak gitu. Oke. Nah, seperti slide terakhir. Jika ada pertanyaan, nah ini ya, ini slide terakhirnya. Nah, ada beberapa jenis-jenis SOP, ada SOP penggunaan lab, SOP peminjaman alat, SOP bahan, SOP perawatan. Ada banyak lagi jenis SOP ini. Pernah dikasih tahu nggak di lab itu beberapa SOP di lab? Nggak pernah? Atau pernah? Kemarin waktu pertama kali di lab kimia dasar ada nggak? Ada kayaknya ya? Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan alatnya harus apa? Dikembalikan ke tempatnya. Kalau terjadi kesalahan, misalnya pecah atau hilang, berarti
prosedurnya harus gimana, harus diganti. Nah, itu namanya bagian dari SOP gitu. Nah, ya, slide terakhir kita masuk ke sesi tanya jawab ya, diskusi ya.